Halo guys, berjumpa lagi di channel favorit keluarga kalian, di channel Gilhar. Di awal tahun ini, saya akan merangkum salah satu film yang memorable bagi saya, yaitu Charlie and Chocolate Factory, yang dirilis tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Richard Desanou dan Brad Grey, diperankan oleh Johnny Depp, Freddie Highmore, Anna Sophia, Mick Tyve, dan lain-lain. Film ini menceritakan tentang pabrik coklat yang sangat sukses. Namun, kesuksesan itu membuat iri seluruh pembuat coklat. Mereka mengutus mata-mata untuk mencuri resep coklat hingga menyebabkan resepnya ditiru dan pabrik mengalami kebangkrutan. Suatu hari, Wonka mengumumkan untuk menutup pabriknya dan memecat semua karyawannya tanpa terkecuali. Beberapa tahun kemudian, pabrik itu dibuka kembali, namun tidak untuk umum. Wonka hanya menyebar 5 tiket emas dan nantinya tiket itu digunakan untuk menjadi tamu spesial di pabrik itu. Dan salah satu yang menemukannya adalah Charlie, seorang anak yang sangat beruntung. Bagaimana keseruannya? Sebelum memulai videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita intro. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Charlie Bucket. Dia tinggal bersama ayah, ibu, dan kakek neneknya. Di sini terlihat bahwa Charlie bukanlah keluarga yang berada. Bahkan hadiah ulang tahunnya hanya sebatang coklat dan coklat itu dibagi kepada semua keluarganya. Saat malam tiba, ayahnya yang baru pulang kerja memberi Charlie tutup pasta gigi yang sedang dia tunggu-tunggu untuk menyelesaikan miniatur pabrik coklat Willy Wonka. Ya benar, ayah Charlie bekerja di sebuah pabrik pasta gigi di kota itu. Kakek Charlie menceritakan bahwa dia pernah bekerja di sebuah pabrik coklat di tengah kota. Pemiliknya adalah Willy Wonka. Willy adalah seorang yang jenius karena bisa membuat es krim coklat yang tidak bisa meleleh berjam-jam meski itu di bawah sinar matahari. Bahkan seorang kaisar India meminta Willy untuk membuat istana coklat. Setelah membuat istana itu, Willy berpesan pada kaisar bahwa dia harus segera memakan coklat itu. Namun, kaisar tidak menghiraukannya. Suatu hari, saat cuaca di India sedang panas, terik matahari membuat istana itu meleleh. Kaisar meminta agar Willy membuat istana baru untuknya. Namun, Willy sendiri juga menghadapi masalah. Kesuksesannya membuat semua pembuat coklat di kota itu iri. Mereka mencuri resep coklat dengan menyewa mata-mata di dalam pabrik itu, lalu menjual dagangannya di pinggir jalan. Sampai akhirnya, Willy memecat semua pegawainya dan mengumumkan pabrik itu akan tutup selama-lamanya. Suatu malam, beberapa orang bersepeda keluar dari pabrik itu dan menempelkan poster. Poster itu berisi bahwa ada 5 tiket emas di seluruh dunia, yang nantinya tiket itu akan digunakan untuk menjadi tamu spesial di pabrik Willy. Pemenangnya akan mendapat hadiah yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Setelah poster itu beredar di seluruh dunia, orang-orang berbondong-bondong untuk membeli coklat yang bermerek Willy Wonka. Kakek Charlie mengatakan bahwa orang yang menemukan pertama adalah orang yang sangat gemuk. Mari kita haluskan. Orang yang pertama menemukannya adalah orang yang sangat gembul. Dan benar saja, berita itu langsung muncul di TV dan orang yang menemukannya adalah orang yang sangat rakus. Dia adalah Agustus. Sebut saja Agus ya. Lalu tidak lama kemudian muncul berita tentang tiket kedua yang ditemukan. Namanya adalah Veruca. Sebut saja Degemes. Dia adalah anak dari bos pabrik kacang di Inggris. Keesokan harinya, Charlie memungut koran yang dibuang oleh seseorang. Di sana tertulis bahwa tiket ketiga sudah ditemukan. Dia adalah Violet. Sebut saja Dek Comel. Dia adalah juara karateka di Atlanta. Dia juga seorang juara dunia pengunyah permen karet. Dan permen karet yang dia punya saat ini sudah berada di mulutnya selama 3 bulan. Setelah itu, tiket keempat didapatkan oleh seorang yang jenius dan hobi bermain game. Dia adalah Mike. Yang ini tidak saya inisialkan ya, karena gampang sih nyebutnya. Kalau yang tadi agak belibet, jadi ya sudah apa boleh buat. Adakan kembali kepada Charlie. Dia menanyakan apakah ayahnya tidak bekerja. Ayahnya menjawab bahwa dia sedang berlibur. Namun faktanya, dia sebenarnya tidak berlibur, melainkan dipecat dari pekerjaannya karena pabrik tersebut mengalami modernisasi.
Lalu kakek Charlie memberikan Charlie 1 koin keberuntungannya untuk membeli coklat. Namun sayangnya, dia tidak mendapatkan tiketnya. Kemudian, Charlie mencoba berjalan-jalan di kota. Dia tidak sengaja menemukan uang di tumpukan salju. Uang itu ia gunakan untuk membeli coklat Willy Wonka. Namun betapa terkejutnya dia ketika batang coklat yang dia beli berisi tiket emas. Orang-orang di sana berebut ingin membelinya. Namun penjaga toko menyuruh Charlie untuk tidak menjual tiketnya dan menyuruhnya langsung pulang. Setelah di rumah, Charlie memberitahu keluarganya bahwa dia mendapat tiket yang terakhir. Kakek Charlie gembira sekali karena akan menemani Charlie mengunjungi pabrik itu. Namun, Charlie mengurungkan niatnya karena akan menjual tiket itu. Kakek Charlie yang satunya berkata bahwa uang bisa didapat dari mana saja dan dicetak setiap hari. Namun tidak untuk tiket ini. Hanya orang bodoh yang menyanyiakannya. Akhirnya, Charlie memikirkan kembali langkahnya dan memutuskan untuk berangkat. Keesokan harinya, yaitu tepatnya pada 1 Februari, para pemegang tiket berkumpul di depan pabrik itu. Setelah pukul 10 tepat, mereka masuk. Di sana, mereka diperlihatkan sebuah pertunjukan boneka. Tidak lama kemudian, kembang api muncul dari balik boneka itu yang membuat boneka itu terbakar. Para pengunjung pun kaget karena tiba-tiba ada yang menepuk tangan di sebelahnya. Dan ternyata, itu adalah Willy Wonka. Lalu Willy mempersilahkan mereka semua untuk masuk. Saat di dalam, Willy membuka gerbang kecil. Mereka sangat takjub karena pemandangan yang ada di dalam pabrik itu sangat indah. Bahkan ada air terjun coklat dan sungai coklat. Di sana, Willy menjelaskan bahwa semua yang ada di sana terbuat dari coklat dan bisa dimakan. Willy juga menjelaskan bahwa di sana ada alat penyedot coklat otomatis yang menyalurkan coklatnya ke seluruh pabrik. Kemudian, Willy menyuruh para peserta untuk menikmati semua yang ada di sana. Agus yang rakus segera memakan semua hingga tak terkendali lagi. Ternyata, ibu Agus juga rakus. Itu terbukti ketika dia memasukkan coklat ke dalam tasnya. Ketika Agus meminum sungai coklat, Willy mengatakan bahwa coklat itu tidak boleh disentuh oleh tangan manusia. Tidak lama kemudian, Agus jatuh ke dalam sungai itu. Secara kebetulan, pipa penyedot sedang menyedot coklat yang mengakibatkan Agus ikut masuk ke dalamnya. Ibu Agus yang panik meminta Willy untuk menolong anaknya. Ketika melihat sekitar, Dek Gemes melihat ada seorang yang berbadan kecil yang sedang bekerja. Willy menjelaskan bahwa itu ada suku Ompa-Lompa yang diimpor langsung dari Lompaland. Bahkan wajah mereka pun sama. Lalu ayah Mike, yang seorang guru geografi di SMA, berkata bahwa tidak ada tempat seperti itu di peta dunia. Willy menjelaskan bahwa dia menemukan mereka saat mencari rasa eksotik baru untuk permennya di sebuah hutan yang disebut dengan Lompaland. Mereka membangun rumahnya di atas pohon untuk menghindari binatang buas yang berbahaya. Dan makanan mereka adalah ulat sutra hijau. Tetapi makanan yang mereka nantikan adalah buah kokoa yang tumbuh setahun sekali. Bahkan mereka sampai menyembah buah kokoa itu. Karena buah kokoa adalah bahan pembuatan coklat, maka Willy menawarkan kesepakatan dengan mereka dengan imbalan memberi kepada mereka biji kokoa. Setelah Agustus semakin masuk ke dalam pipa itu, suku Ompa-Lompa mempersembahkan lagu untuk kejadian yang unik ini. Ibu Agus yang makin panik menanyakan kemana perginya Agus. Lalu Willy memanggil seonggok Ompa-Lompa dan menyuruhnya untuk mengantarkan Ibu Agus ke tempat anaknya. Setelah itu, peserta yang tersisa dibawa ke ruang selanjutnya menggunakan perahu permen naga. Di tengah perjalanan, Charlie bertanya apakah Willy ingat bagaimana masa kecilnya. Seketika, raut wajah Willy berubah dan teringat akan masa lalunya. Ternyata, Willy adalah anak dari seorang dokter gigi yang bernama Wilbur Wonka. Ayahnya tidak memperbolehkan Willy memakan makanan manis karena itu dapat menyebabkan kerusakan pada giginya. Bahkan ayahnya sampai memasangkan kawat gigi. Tapi kawat gigi zaman dahulu tidak seperti sekarang ya. Akhirnya, ayahnya membakar semua permen itu. Keesokan harinya, Willy menemukan sebuah permen dari sisa pembakaran tadi malam. Dia langsung memakan permen itu dan itulah pertama kali dia memakan permen coklat. Kemudian, Willy yang ketagihan mulai membeli berbagai permen coklat dan mencatatnya dalam buku catatan kecil. Setelah sampai di ruang selanjutnya, Willy segera menjelaskan bahwa di tempat itu adalah pusat dari semua penciptaan coklatnya. Dia menyuruh para peserta untuk melihat-lihat tetapi dilarang menyentuhnya. Sampai saat dia memperlihatkan sebuah penciptaan terhebatnya, yaitu permen karet yang mengandung 3 porsi makanan, sehingga orang tidak perlu lagi ke dapur untuk memasak. Cukup dengan memakan permen karet itu sudah membuat orang tidak perlu lagi sarapan di pagi hari sampai makan di malam hari. Namun permen karet itu belum sempurna. Di
Dek Comel tidak menghiraukan perkataan Willy dan langsung memakannya. Ketika mengunyah, seluruh tubuh Dek Comel menjadi ungu disertai dengan bengkak pada tubuhnya yang membuatnya menyerupai buah blueberry. Lalu suku Oompa-Loompa menyanyikan lagu untuk Dek Comel. Setelah selesai menyanyikan lagu, Willy menyuruh mereka untuk membawa Dek Comel ke ruangan jus untuk memeras semua cairan di dalamnya dan mengembalikan ukurannya. Selanjutnya, mereka dibawa ke sebuah ruangan pengupas kacang. Willy menjelaskan bahwa di pabrik itu menggunakan tupai yang dilatih khusus untuk mengupas kacang. Dek Gemes yang sangat manja meminta ayahnya untuk membelikan tupai, namun yang dia mau hanya tupai yang terlatih. Ayahnya menawar tupai milik Willy, namun Willy menolak menjualnya. Karena merasa keinginannya tidak dituruti, maka Dek Gemes memutuskan untuk mengambil tupai itu sendiri. Sepertinya tupai itu terganggu oleh kedatangan Dek Gemes dan langsung menyerangnya. Salah satu tupai mengetuk kepala Dek Gemes dan menggolongkannya kepada kualitas yang buruk. Lalu tupai itu membuang Dek Gemes ke dalam lubang pembuangan. Kemudian, suku Oompa-Loompa kembali menyanyikan lagu untuk Dek Gemes. Setelah selesai, ayah Dek Gemes yang mengintip ke dalam lubang pembuangan pun juga didorong oleh salah satu tupai hingga terjatuh. Dengan peserta yang tersisa, Willy membawa mereka dengan lift untuk ke ruangan selanjutnya. Di sana, mereka melintasi gunung coklat, rumah sakit boneka, tempat administrasi, dan lain-lain. Saat dalam perjalanan, Mike dengan angkuhnya meminta untuk memilih ruangan sendiri, dan Willy mengabulkannya. Mereka menuju ke ruangan televisi. Setelah sampai, Willy menyuruh mereka untuk memakai kacamata dan jangan sampai melepasnya, karena cahaya di sana bisa membakar mata. Di sana, Willy menjelaskan bahwa dia sedang mencoba sesuatu dengan mengirimkan coklat dengan bantuan sinyal televisi. Coklat yang dikirimkan haruslah besar karena mengirimnya dapat memecah partikel-partikel coklat, sehingga saat sampai, benda itu menjadi kecil dan langsung bisa dimakan oleh pemesan. Mike yang sok tahu memberitahu Willy bahwa itu bisa menjadi alat transportasi modern. Karena Willy sudah jengkel dengan Mike yang sok pintar, maka dia hanya mengatakan jangan tekan tombolnya. Tapi Mike tidak menghiraukannya. Saat masuk televisi, benar saja, ukuran tubuhnya menjadi kecil. Di saluran televisi itu, suku Oompa-Loompa kembali menyanyikan lagu tentang Mike. Setelah lagu itu selesai, ayah Mike segera mengambilnya dari televisi. Willy menyarankan agar menaruhnya ke dalam penarik permen. Kemudian, Willy menyuruh Oompa-Loompa untuk mengantarkan ayah Mike dan Mike ke ruangan penarik permen. Saat akan ke ruangan selanjutnya, Willy menanyakan peserta yang tersisa, dan pemenangnya adalah Charlie dan kakeknya. Willy memberi ucapan selamat kepadanya. Setelah itu, Willy membawa mereka keluar dari pabrik itu dengan menaiki lift kacanya untuk mempercepat perjalanan. Di sisi lain, peserta yang gugur keluar dari pabrik itu. Willy mengantarkan Charlie dan kakeknya untuk pulang ke rumah. Di dalam rumahnya, dia mengatakan bahwa Charlie lah pemenangnya dan Willy akan memberikan hadiah yang spesial, yaitu Charlie akan menjadi pewaris pabrik coklatnya. Charlie menyetujuinya dengan syarat dia akan membawa keluarganya. Namun Willy menolaknya dan mengatakan bahwa pemilik pabrik harus bebas dan sendirian. Itulah konsekuensi yang harus diterima. Saat Willy akan membawanya, Charlie menolaknya dan mengatakan aku tidak akan meninggalkan keluargaku demi apapun. Willy pun terkejut sekaligus bingung mendengar jawaban dari Charlie. Akhirnya, Willy Wonka meninggalkan rumah itu. Setelah kejadian itu, keluarga Charlie menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan ayahnya mendapat pekerjaannya kembali di tempatnya dulu bekerja. Namun Willy tetap masih bingung dengan keputusan yang dibuat oleh Charlie. Keesokan harinya, Willy pergi menemui Charlie, meminta jawaban atas apa yang membuatnya menolak tawarannya. Willy juga menanyakan bahwa apa yang membuat Charlie lebih baik. Charlie mengatakan keluarga. Lalu Charlie mengantarkan Willy untuk menemui ayahnya. Saat pertama bertemu, ayahnya tidak mengenali Willy. Ayah Willy baru mengenalinya saat memeriksa gigi seri Willy yang merupakan ciri dari dirinya. Dan akhirnya mereka pun berpelukan karena setelah sekian lama tidak bertemu. Setelah itu, Willy mengantarkan Charlie pulang dan ikut makan malam bersama keluarga Charlie. Di sana, dia menawarkan kembali Charlie untuk menjadi pewaris pabrik tersebut dan menyetujui persyaratan yang Charlie buat. Dan cerita pun tamat. Ya, itu dia filmnya. Secara keseluruhan, animasi yang diciptakan cukup keren sih. Tidak seperti di salah satu televisi yang itu apa namanya, yang animasinya naga-naga tembus itu. Ya itulah pokoknya. Dan pesan yang bisa kita ambil adalah kata-kata dari Charlie, yaitu jangan mengorbankan keluarga meskipun itu ditukar dengan barang yang sebagus apapun.
Karena keluarga bisa membuat kalian bahagia dan tidak hidup membagongkan seperti yang Willy lakukan. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain episode.